Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk semua. Perkenalkan, nama saya Yudianto Prabasuteja. Eh, Orang sering memanggil saya sebutan dengan Bang Yudi. Saya Ketua Pimpinan Redaksi Media Kabar Daerah Regional Jawa Barat, Ketua Umum Paguyuban Konsultasi Hukum Masyarakat Indonesia. Dan alhamdulillah wa syukurillah saat ini kita dapat dipertemukan di vlog saya ini, di channel saya ini, channel yang baru mungkin ya, yang baru. Nah, saya sangat gembira sekali dimana saya dapat bercerita pengalaman saya, mengapa saya bisa jadi saat ini, sekarang ini. Saya terinspirasi dari sebuah buku yang baru saya pesan. Namanya buku itu adalah Bicara Itu Ada Seninya. Dan luar biasa, buku ini justru merupakan seperti alur jalan cerita saya saat ini, alur jalan kehidupan saya, bagaimana saat ini saya berada di posisi sekarang. Dulu ya mungkin kalau boleh saya dibilang, saya ini termasuk orang yang pemalu, jarang bergaul. Dan pemikiran saya saat itu adalah setelah saya lulus sekolah SLTA, saya mungkin tidak berpikir untuk kuliah atau apa. Saya hanya berpikir untuk mencari pekerjaan, saya menjadi karyawan biasa dan menjadi orang biasa. Tapi dalam perjalanan hidup saya ternyata tidak seperti itu. Benar kalau memang kalau boleh saya dibilang, manusia itu hanya berencana, tapi Allah yang menentukan segalanya, dan saya yakin itu. Kenapa saya bicara sangat yakin kesananya? Ya seperti saat saya sekarang ini gitu. Saya tidak pernah berpikir saya bisa mengembangkan bentuk cita-cita saya menjadi seorang penulis atau saya menjadi seorang jurnalis. Di sini saya tidak pernah berpikir itu. Seiringnya waktu, berjalannya waktu, akhirnya saya sering dipanggil seminar, dari mulai jurnalistik sampai UMKM. Dan alhamdulillah ilmu itu saya dapat secara otodidak. Dan tidak lupa peran serta dari buku. Kenapa saya bicara buku ini sangat menjadi bentuk peran serta? Karena betul, kalau bahasa Bung Hatta dulu, buku adalah jendela dunia. Itu benar sekali. Banyak cerita-cerita orang-orang besar itu ternyata memiliki inspiratif dalam kehidupannya itu pada saat dia selesai membaca buku. Tentunya buku-buku ini adalah bagian dari sebuah pengetahuan yang luas menurut saya. Jadi sayang sekali kalau zaman sekarang mungkin generasi penerus itu tidak suka buku. Mereka lebih senang baca di channel YouTube, mendengar baca atau melihat di channel YouTube, atau hanya baca di Google. Saya rasa nggak maksimal. Justru kalau kita tidak bisa membaca buku seperti ini, sangat luar biasa menurut saya. Pengalaman kita bertambah sehingga apa yang kita inginkan ke depan itu kita bisa mengetahui karena buku ini gitu. Jadi sayang sekali kalau generasi sekarang melewatkan ini. Mungkin hanya dari sekitar 100% generasi muda atau generasi angkatan saya 90-an. Kalau yang suka buku saya pikir hanya sekitar 14-12%. Dan benar, pada saat orang sudah membaca, menghatamkan sebuah buku, maka dia akan terinspirasi dari buku tersebut dan dipersatukan dengan pengalaman kehidupannya. Dan itu luar biasa menurut saya. Jadi punya pemikiran-pemikiran yang notabene itu
menurut saya ada karya, ada kemampuan. Orang menulis itu bukan semuanya harus kutu buku. Orang menulis, orang membaca itu tidak mesti dia kutu buku, tidak. Tapi dia harus memiliki, dia, kalau menurut saya, dia akan mendapat wawasan dengan dia menulis, dia membaca, dia akan mendapat wawasan yang luas. Ya seperti saya, basic saya bukan sebagai seorang jurnalistik atau hukum, tidak. Basic saya ini adalah lebih ke administrasi perkantoran. Padahal sekolah saya teknik mesin. Nah, itu luar biasa menurut saya. Saya teknik mesin, masuk dunia kerja di PT Denso Indonesia sebagai seorang administrasi di PPC, keluar dari PT Indonesia pada tahun 2018-2019, sekarang jadi jurnalis dan berkecimpung di dunia hukum. Exciting menurut saya. Dan saya sangat bersyukur Allah menuntun saya ke jalan ke sana. Karena itu satu bentuk pengalaman yang menurut saya sangat luar biasa, yang sangat tidak masuk dalam daftar cita-cita saya. Justru cita-cita saya seperti manusia yang baru lulus, anak-anak sekolah yang baru lulus, keluar sekolah STM, masuk ke lingkungan kerja sampai selesai, memiliki keluarga, memiliki anak, selesai. Cukup sebagai pimpinan rumah. Tapi saat ini saya membawahi beberapa organisasi besar. Saya sebagai ketua umum di sebuah paguyuban hukum. Saya berada di pimpinan redaksi media kabar daerah regional Jawa Barat yang membawahi Jawa Barat. Dan itu nggak ada di benak saya. Kemampuan saya memimpin itu, alhamdulillah, itu mungkin berasal dari orang tua saya, terutama bapak saya, almarhum Letnan 1 Edi Rohendi. Meskipun perjuangan beliau tidak diakui negara, tapi saya yakin cinta beliau sama negara sangat luar biasa. Dan saya melihat itu. Saya melihat bapak saya sebagai panutan saya. Dia berjuang untuk negara tanpa ada pamrih. Makanya darah itu mungkin menurun ke saya. Sehingga saat ini saya berjuang untuk negara saya tanpa ada pamrih. Karena bentuk negara itu memang bentuk harus sesuatu diperjuangkan. Bentuk kemerdekaan itu tidak selesai di 17 Agustus tahun 1945, di mana penjajahan Belanda atau Jepang menyingkir Indonesia. Tidak. Perjuangan kemerdekaan Indonesia akan terus berlanjut dan terus berlanjut. Dan kalau saya rasa juga perjuangan Indonesia ini lebih berat saat ini. Karena bagaimana kita harus bersaing dengan negara-negara yang super maju, bukan dengan negara yang baru berkembang, dengan negara maju, dengan negara modern. Di sini perjuangan kita, ini yang kita tentukan. Jangan sampai kita kalah dalam perjuangan ini. Mungkin itu untuk vlog malam ini. Kalau mau lebih serunya lagi, nanti di vlog selanjutnya, di kesempatan selanjutnya, saya akan menjelaskan panjang lebar terkait artikulasi sebuah jurnalistik, perjuangan kemerdekaan, dan bagaimana harusnya menjadi seorang generasi penerus yang dibanggakan oleh bangsa dan negara. Sebelum saya tutup vlog malam ini, sedikit saya berpesan, terus berjuanglah untuk bangsa dan negara. Kan perjuangan tidak akan berhenti di tahun 1945
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi